Ibu, selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan informasi kesehatan kerja. Anggota kelompok kami terdiri dari Dini Permatasari Batua, Indah Banjari Hasan, Emerenciana Evita Derosari, Hilaria Serli Makin, Nadila Aulia, dan saya Maria Natalia Budatukan. Baik, kita akan langsung saja memulai presentasinya. Latar belakang, Sistem Informasi Kesehatan Kerja atau National Health Information System merupakan integrasi antara sistem informasi kesehatan dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data kesehatan pekerja serta data lingkungan kerja guna mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan kesehatan kerja. Tujuan sistem informasi kesehatan kerja yang pertama, mempermudah proses pencatatan dan pelaporan data K3. Yang kedua, menyediakan data kerja secara cepat dan akurat. Tiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat, mempermudah pengetahuan kondisi kesehatan pekerja. Yang kelima, meningkatkan efektivitas program ketiga. Dan yang terakhir, mendukung kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan uji nasional. Selanjutnya, manfaat sistem informasi kesehatan kerja. Pertama, manfaat operasional. SIKK membantu proses pencatatan dan pelaporan insiden secara real-time sehingga data lebih dapat diterima dan dianalisis. Yang kedua, manfaat manajerial. SIKK membantu manajemen dalam memantau indikator kerja K3 dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, manfaat klinis. SIKK mempermudah akses terhadap riwayat kesehatan pekerja sehingga pelayanan kesehatan kerja menjadi lebih efektif. Selanjutnya, manfaat sistem informasi kesehatan kerja. 4. Manfaat regulasi. SIKK membantu perusahaan memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah, seperti Kemnaker dan Kemnekes. 5. Manfaat penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya, arsitektur dan basis data SIKK. Arsitektur SIKK modern menggunakan pendekatan multi-tier arsitektur yang terdiri dari beberapa lapisan, yaitu presentation layer, application layer, integration layer, data layer, infrastructure layer, dan security layer. Pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan keamanan, skalabilitas, dan kemudahan pengelolaan sistem. Basis data dalam SIKK berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh informasi kesehatan kerja. Selanjutnya adalah surveillance kesehatan kerja berbasis sistem informasi. Surveillance kesehatan kerja merupakan proses pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyebaran data kesehatan pekerja secara sistematis dan berkelanjutan. Sistem informasi membantu proses surveillance menjadi lebih cepat dan efektif karena data dapat diperoleh secara real-time. Selanjutnya ada komponen surveillance kesehatan kerja. Yang pertama ada identifikasi populasi pekerja beresiko, pengumpulan data kesehatan dan lingkungan kerja, analisis data kesehatan kerja, interpretasi hasil analisis, penyebaran informasi kepada pihak terkait, dan terakhir ada tindak lanjut dan evaluasi program kesehatan kerja. Selanjutnya ada teknologi digital dalam sistem informasi kesehatan kerja. Yang pertama ada Internet of Things atau LOT. LOT memungkinkan pengumpulan data lingkungan kerja secara otomatis melalui sensor yang terhubung ke jaringan internet.
Yang kedua ada Artificial Intelligence atau AI. AI digunakan untuk menganalisis pola risiko kecelakaan kerja, mendeteksi penggunaan APD, dan membantu prediksi risiko kesehatan kerja berdasarkan data historis. Yang ketiga ada Big Data Analysis. Big Data digunakan untuk menganalisis data kesehatan kerja dalam jumlah besar. Yang keempat ada Virtual Reality dan Argument Reality. Teknologi VR dan AR digunakan dalam pelatihan keselamatan kerja agar pekerja dapat menghadapi situasi berbahaya tanpa risiko nyata. Selanjutnya ada tantangan implementasi SIKK di Indonesia. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi yang belum merata. Yang kedua ada rendahnya literasi digital SDM. Yang ketiga ada sistem yang berupa integrasi antar instansi. Yang keempat ada keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem. Yang kelima masih tingginya penggunaan sistem manual. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya data kesehatan kerja. Selanjutnya adalah surveillance kesehatan kerja berbasis sistem informasi. Surveillance kesehatan kerja merupakan proses pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyebaran data kesehatan pekerja secara sistematis dan berkelanjutan. Sistem informasi membantu proses surveillance menjadi lebih cepat dan efektif karena data dapat diperoleh secara real-time. Selanjutnya ada komponen surveillance kesehatan kerja. Yang pertama ada identifikasi populasi pekerja beresiko, pengumpulan data kesehatan dan lingkungan kerja, analisis data kesehatan kerja, interpretasi hasil analisis, penyebaran informasi kepada pihak terkait, dan terakhir ada tindak lanjut dan evaluasi program kesehatan kerja. Selanjutnya ada teknologi digital dalam sistem informasi kesehatan kerja. Yang pertama ada Internet of Things atau LOT. LOT memungkinkan pengumpulan data lingkungan kerja secara otomatis melalui sponsor yang terhubung ke jaringan internet. Yang kedua ada Artificial Intelligence atau AI. AI digunakan untuk menganalisis pola risiko kecelakaan kerja, mendeteksi penggunaan APD, dan membantu prediksi risiko kesehatan kerja berdasarkan data historis. Yang ketiga ada Big Data Analysis. Big Data digunakan untuk menganalisis data kesehatan kerja dalam jumlah besar. Yang keempat ada Virtual Reality dan Argument Reality. Teknologi VR dan AR digunakan dalam pelatihan keselamatan kerja agar pekerja dapat menghadapi situasi berbahaya tanpa risiko nyata. Selanjutnya ada tantangan implementasi SIKK di Indonesia. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi yang belum merata. Yang kedua ada rendahnya literasi digital SDM. Yang ketiga ada sistem yang berupa integrasi antar instansi. Yang keempat ada keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem. Yang kelima masih tingginya penggunaan sistem manual. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya data kesehatan kerja. Oke, selanjutnya ada tantangan implementasi SIKK di Indonesia. 1. Infrastruktur teknologi yang belum merata. 2. Rendahnya literasi digital SDM. 3. Sistem yang belum terintegrasi antar instansi. Yang keempat, keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem. Yang kelima, masih tingginya penggunaan sistem manual. Dan yang keenam itu kurangnya pemahaman tentang pentingnya data kesehatan kerja. Next. Selanjutnya, ada studi cover surveillance kesehatan kerja. Puskesmas non-rawat inap di Pekalongan ada 64 personel
dan akreditas media. 50% nakes pernah mengalami tertusuk jarum suntik. 8% petugas diperkirakan menderita penyakit akibat kerja. Rendahnya kepatuhan penggunaan APD dan minimnya media promosi keselamatan tujuannya mengevaluasi implementasi K3 berdasarkan 10 indikator keberhasilan menurut Permenaker 52 tahun 2018. Kesesuaian atau kekuatan legalitas SK-TIM, ketersediaan anggaran, pengelolaan limbah B3, prosedur pelaporan insiden, dan sistem tanggapan darurat, seperti kode merah. Next. Selanjutnya, kesesuaian. Kekuatan, legalitas SK-TIM, ketersediaan anggaran, pengelolaan limbah B3, prosedur pengelolaan insiden, dan sistem tanggap darurat, yaitu kode merah. Kebijakan, belum ada dokumen komitmen K3 tertulis yang izin pimpinan. Perencanaan, rencana kerja tahunan tidak disusun berdasarkan identifikasi risiko. Selanjutnya ada kepatuhan, belum ada SOP cuci tangan dan sistem yang diberikan. Reward budaya K3. Sosialisasi SOP tidak terjadwal dan kurangnya poster edukasi seperti APD. Selanjutnya ada rekomendasi, fokus pada perbaikan 4 variabel, yaitu kebijakan, perencanaan, kepatuhan, dan sosialisasi untuk menjamin kesehatan kerja yang optimal. Kemudian ada aliran sistem informasi. Pertama ada deteksi kasus dan pelaporan atau identifikasi awal. Deteksi kasusnya seperti proses dimulai di lingkungan kerja atau klinik perusahaan, di mana tenaga medis melakukan pemeriksaan misalnya mendeteksi gejala penyakit akibat kerja atau PAK atau kecelakaan kerja. Kemudian ada pelaporan, yaitu kasus yang terdeteksi, kemudian didokumentasikan dan dilaporkan secara resmi agar datanya masuk ke dalam sistem administrasi K3. 2. Verifikasi dan input data atau validasi. Verifikasi laporan yang masuk tidak langsung diproses, melainkan diperiksa dan divalidasi terlebih dahulu. Kebenarannya, misalnya memastikan diagnosis dokter, kronologi kejadian, atau tingkat keparahan. Kemudian input SISKEK. Setelah valid, data tersebut diinput ke dalam SISKEK atau Sistem Informasi Kesehatan Kerja. Ini adalah pusat database digital perusahaan yang menyimpan rekam jejak kesehatan seluruh karyawan. 3. Analisis dan output laporan atau pengolahan data. Analisis data kumulatif yang ada di SISKEK kemudian dianalisis oleh tim K3 atau epidemiolog kerja. Tujuannya adalah melihat tren, misalnya apakah ada peningkatan kasus gangguan pendengaran di area produksi X. Laporannya yaitu hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik, bagan dan dokumen laporan komprehensif untuk diserahkan kepada pihak manajemen atau dinas terkait. Keempat, intervensi dan pemantauan atau tindakan korektif dan evaluasi. Interferensi berdasarkan rekomendasi laporan, tindakan nyata segera dilakukan. Pada gambar diilustrasikan dengan tindakan medis seperti pengobatan atau vaksinasi. Namun bisa juga berupa perbaikan teknik atau ergonomi atau penyediaan APD yang lebih baik. Pemantauan setelah dilakukan intervensi, situasi terus dipantau secara berkala menggunakan CCTV atau pemantauan lingkungan kerja atau fit to work test. Siklus berkelanjutan hasil dari pemantauan ini akan kembali masuk ke tahap deteksi kasus untuk memastikan apakah resiko sudah turun atau jika muncul masalah kesehatan. Alur ini menerapkan prinsip Continuous Improvement PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ya. Next bit.
Baiklah, mari kita lihat diagram data flow. Sistem ini bekerja melalui 3 tahapan proses utama. Fase pertama adalah pengumpulan data. Di sini sistem mengumpulkan data mentah dari karyawan, seperti data identitas, keluhan, atau laporan gejala, serta hasil dari medical check-up atau MCU. Data ini kemudian diarsipkan ke dalam database dan disaring menjadi data terkurasi. Fase kedua adalah pengolahan dan analisis. Data yang sudah bersih tadi tidak hanya didiamkan, tetapi diolah menggunakan parameter standar kesehatan dan metrik K3 perusahaan. Hasilnya, sistem mampu mengeluarkan output berupa tren kesehatan karyawan dan memetakan profil resiko. Fase ketiga adalah pelaporan. Tren dan profil risiko tadi secara otomatis digunakan oleh sistem untuk menggenerate laporan tahunan, rekor kepatuhan K3, serta memberikan notifikasi jika ada tindak lanjut medis yang perlu segera dilakukan. Next feed. Nah, agar aliran data tadi bisa berjalan lancar, kita membutuhkan struktur database yang kuat. Ini adalah Entity Relationship Diagramnya atau ERD. Pusat atau core dari database ini adalah tabel karyawan. Tabel karyawan ini terhubung ke beberapa tabel riwayat lainnya dengan relasi one to many atau satu ke banyak. Artinya satu data karyawan bisa menyimpan banyak riwayat atau rekam jejak. Sabar. Itu 1 menit lagi anjing. Kemudian diagram konteks, yaitu yang pertama ada data laporan gejala, kemudian pengajuan cuti sakit, dan keluhan kesehatan. Kemudian entitas ini bertanggung jawab penuh atas aspek klinis, kuratif, dan diagnosis medis dan karyawan, seperti dokter perusahaan dan klinik. Ketiga, ada tim kesan dan K3, yaitu seperti perencanaan program K3, analisis tren penyakit, dan evaluasi resiko lingkungan. Kemudian, Departemen HRD memberikan data identitas karyawan, riwayat absensi dan cuti. Dan pemerintah dan regulator BPJS, yaitu seperti data klaim jaminan kesehatan. Next page. Kesimpulannya, sistem kerja kesehatan adalah sistem yang mengintegrasikan data kesehatan pekerja dengan manajemen K3 untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Penerapan ini berfungsi meningkatkan efisiensi pelaporan, namun implementasi di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan kompetensi SDM, sehingga memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan untuk pengembangannya. Next lagi. Sekian dari presentasi